Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pertemuan malam ini kita akan bahas sedikit teknik ya, sedikit cara untuk bisa menyederhanakan berbagai bentuk soal ujian khususnya untuk tes CPNS ini. Ada satu metode sederhana yang ingin saya perkenalkan pada pertemuan hari ini ya. Nah, kalau kami sih beri namanya trik namanya lihat ujungnya ya, lihat ujungnya. Nah, kapan bisa menggunakan trik ini ya? Kapan bisa menggunakan trik ini? Nah, jadi kalau ada pertanyaannya kapan ya trik ini bisa kita pakai? Pada umumnya trik ini ya, trik lihat ujung ini lihat ujung atau lihat satuannya, lihat ujungnya, lihat satuannya, lihat satuannya. Nah, eh, terkhusus misalnya hampir semua soal pilihan berganda yang punya opsi A, B, C, D, dan E yang temanya sudah ada jawabannya, itu menyajikan jawaban yang hampir serupa, hampir sama. Kenapa? Karena di dalam kelima jawaban ini ada satu jawaban sebenarnya dan empat sebagai jawaban penyamar. Jadi empat jawaban pengecoh. Maka kehadiran jawaban pengecoh ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia menyerupai jawaban aslinya. Maka sangat sangat sering ya kita perhatikan untuk membedakannya, si pembuat soal itu hanya membedakan angka terakhirnya, misalnya 61, 62, 63, 64, 65. Maka ada kesamaan pada puluhannya, semuanya angka 6 misalnya, namun dia punya perbedaan di angka ujungnya, satuannya. Maka kita bisa fokus melihat satuannya. Maka untuk malam hari ini, saya akan mengajak ya kita semua untuk berlatih melihat ujungnya. Ya, latihan melihat ujung. Karena nanti ada efek-efek matematikanya yang kemudian sangat mempermudah kita dalam menemukan jawaban. Baik, saya mulai dari contoh yang mudah dulu ya, supaya kita bisa terlatih. Misalnya saya mulai dari nomor 7. Kak Alivia, boleh baca sedikit Kak soalnya? Silahkan. Nomor 7. Baik. Nomor 7, 135 ditambah 84 sama dengan Ya, baik Kak Alivia, ini mungkin latihan sederhana dulu ya. Kalau 135 tuh Kak, yang dilihat angka terakhirnya 5, ujungnya saja 5 dan 4. Nah, ini latihan sederhananya. Maka 5 ditambah 4, jawabannya akan memiliki ciri-ciri angka terakhirnya 9. Dan ya, jawaban yang punya angka terakhirnya 9 itu hanya satu, misalnya C. Nah, ini sebagai latihan saja, ya. Begitu juga Kak Alivia untuk soal nomor 3, nomor 8 selanjutnya ini misalnya ya. Tentu temanya kalau ada perkalian didahulukan. Maka jangan kalikan semuanya, jangan kalikan 64 kali 31 sekaligus, jangan. Kenapa? Jawabannya menghadirkan pilihan jawaban yang mayoritas jawabannya itu sama, yang membedakannya hanya satuannya saja. Maka cukup memperhatikan satuannya saja, Kak. 64 kali 31 yang dihitung, yang diperhatikan itu hanya 4 kali satu saja. Kak Via berapa, Kak? 4 kali satu, Kak? 4, 4. Ini di sini 4. Tambahkan 5. Empatnya ditambahkan 5, tambahkan 5, hasilnya 9. 9-nya dikurangi 7, hasilnya. 9 dikurangi 7, 2. Nah, maka jawabannya punya ciri-ciri satuannya 2. Ya, satuannya 2. Mungkin ini karena masih temanya latihan, saya perlihatkan ya, contoh-contohnya itu masih sederhana. Nah, dengan memperhatikan ujung ini,
ditambah lagi ya konsekuensi pilihan jawabannya yang punya kemiripan. Salah satu perbedaannya pada angka terakhirnya, misalnya kan. Nah, dengan ilustrasi ini kemudian kita bisa kembangkan ke soal yang lebih sederhana lagi, misalnya nomor 6. Nah, nomor 6 ya, nomor 6. Nah, baik, saya bacakan soalnya nomor 6. Luas daerah G, H, I pada gambar di bawah ini secara berturut-turut 128. 128 G. Hanya 48. Dan I-nya 30. Pertanyaannya, berapakah luas daerah F? Kalau memperhatikan satuannya, perhatian ya, satuannya, maka di sini kita dapatkan kesamaan satuan 8. Ya, 8. Dan satuannya 0. Maka kita punya dugaan berat. Jawabannya mengakomodir kebutuhan satuan 8 dan 0. Kalau digabung jadi 80. Ada jawabannya I. Ya, kok bisa sesederhana itu? Bisa, ini konsekuensi hitungan. Baik, Kak Alivia. Kak Alivia, tolong lihat ini, Kak. Iya. Coba Kakak pecah, Kak. Pecah 30 itu berapa kali berapa, Kak? Bebas, bebas, Kak. 30 berapa kali berapa? Yang mudah, Tiga Kak. kali 10. Boleh. 3 kali 10, Kak. Begitu juga dengan 48. Usahakan ada yang sama angkanya dalam satu kolom ini. 48 itu 3 kali berapa, Kak? 48, 3 kali berapa, Kak? Kak Alivia? 3 kali 3 berapa ya? kali. Nah, ini latihan kecil-kecil, Kak ya. 16 ya. 3 16. kali Iya, betul enam ya. belas Nah, di sini Iya. Kak Alivia sudah nampak, Kak, ada angka yang sama. Angka berapa, Kak, yang sama? 30 Angka 3 satu. kali 10. 30 3 kali Iya. 10 kan. 48 3 kali 16 kan, Kak? Iya kan? Iya. Berarti sudah Iya. ada angka yang sama. Angka berapa, Kak? 3. Angka 3. Ya, tiganya sama kan? Nah, angkanya sama. Nah, sekarang dengan sedikit kreativitas, Kak, Kakak harus ubah itu 128 itu supaya seperti kolomnya ada angka yang sama 3, maka sekarang ada angka yang sama 16. Nah, 16 dikali berapa sehingga kita mendapatkan 128. Kali berapa, Kak? 16 Kali kali berapa kita dapat nilai 128. 16. Sekitar angka 8 mungkin. Ya, bagus, Kak. 16 kali 8. Sehingga Kakak bisa lihat untuk kolomnya sudah sama angka 3, untuk barisnya sudah sama angka 16, maka sisanya ini angka berapa, Kak? 8. 8. Ini sisanya berapa, Kak? 10. Kalau dikali 8 kali 10 berapa? 80. Nah, ya itulah matematika, Hmm. keteraturan, kayak gitu. Oh, Pak, misalnya kami mau kan mencontohkan angkanya lain. Apakah hasilnya sama? Coba kita perhatikan. Insya Allah sama. Nah ya, 30. Coba Kak diganti Kak. 30 tuh jangan 3 kali 10. Ganti dengan angka yang lain. Silahkan. 30. Berapa kali berapa tuh jadi 30? 5 kali 6. Alhamdulillah 5 kali 6 hasilnya 30. Nah sekarang 48 itu berapa kali berapa Kak? 48. 6 kali 8. Ya 6 kali 8. Sekarang Kakak lihat matematikanya ya. Angka yang sudah sama angka berapa nak, Kak? Untuk kolom ini. Angka 6. Angka 6. Yang sisa angka 8. Berarti untuk baris ini ada angka 8-nya supaya sama. 8 dikali berapa hasilnya 128. Tadi kan sudah ya, 8 kali 6.
Oh iya. Ya, 8 kali 6. Iya. 8 kali Kali 16. 16. 8-nya sama dicoret, maka sisanya 16 kali 5. Bukankah itu juga diperoleh hasilnya 80? 16 kali 5 itu juga 80 kan? Iya. Nah, itulah ide matematika, keteraturan, kesamaan. Ya, keteraturan, kesamaan. Jadi sebenarnya bisa juga pakai pendekatan lain misalnya. Nah, misal boleh pakai pendekatan lain, silahkan saja. Artinya selagi pendekatan itu masuk akal, maka hasilnya pun akan sama. Contohnya misalnya kita buat ke dalam bentuk perbandingan, perbandingan per kolomnya. Berarti luas daerah F dibagi 128 itu harus sebanding dengan 30 yang dibagi 48. Perbandingan per kolomnya sama. F per 128 harus sebanding dengan 30 per 48. Maka nilai F itu setara dengan 30 per 48 yang dikali 128. Nanti hitungannya pun akan demikian. 128 bisa kita uraikan sebagaimana Kak Alivia bilang tadi 16 kali 8. 48 bisa diuraikan menjadi 16 kali 3. 16-nya bisa dicoret. 30 bagi 3 10. 10 kali 8 80. Kan hasilnya sama. Begitu juga Kakak bisa juga pakai perbandingan antar baris. Berarti kalau antar baris luas daerah F yang dibagi 30 nilainya harus sama dengan 128 yang dibagi dengan 48. Hasilnya akan sama saja. F dinyatakan sebagai 128 per 48 yang dikali 30. Kalau tadi 30 per 48, sekarang digeser 128 bagi 48 kali 30. Hasilnya akan sama juga. 80. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi rahasia konsep dari angka. Ya, pendekatan angka dalam hampir mayoritas soal matematika menghasilkan pada sebuah konsep ya Kak. Konsepnya apa? Konsep tanda sama dengan. Menyamakan apa yang ada di sebelah kiri, nilainya sama dengan yang ada di sebelah kanannya. Hampir mayoritas soal-soal kita tuh bicara tentang tanda sama dengan, menyamakan. Bisa perbandingan ruas kiri dibandingkan sama nilainya dengan perbandingan ruas kanan. Atau baris pertama perbandingannya sama dengan baris kedua. Ada pertanyaan? Belum. Nah, oke, baik ya. Jadi bisa lihat ujungnya. Jadi konsep lihat ujung ini manfaatnya nanti banyak ya. Karena ini juga bagian dari keharusan dalam matematika. Baik, sekarang saya coba lanjutkan. Nomor 9, Kak. Nah, 9. Masih ini latihan saja ya. Selesaikan kali dulu. 0 kali 4 berapa, Kak? 0. 0. Tambah 7. 7. Tambah 3. 10. 0 juga ujungnya. Kalau 10, 0 juga ujungnya. Oh 0 iya, tambah 0. 6. 0 tambah 6. 6. Nah, maka jawabannya dengan angka satuan 6. Maka kita peroleh jawabannya E. Gimana kira-kira bisa? Bisa. Oke, sekarang latihan nih, latihan. Latihan. Latihan Kak Olivia ya, latihan. Latihan. Perhatikan nomor 13. Nanti ya, nanti ya. Kalau saya tanya 5 tambah 8 yang hasilnya 13, Kak Olivia jawabnya 3 saja. Karena yang kita lihat angka terakhirnya saja, ujungnya saja. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. 7 kali 6. Berapa hasilnya? 7 kali 6, 2. Ya, bagus, 47. bagus, 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 bagus. 6 kali 4. Berapa hasilnya? 4.
Bagus, bagus. Oke, mantap. Sekarang perhatikan Kak Olivia. 1 tambah 2 3, tambah 3 6, tambah 4. 10. Salah, 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 salah. Oh, Ulang, 0, 0, 0. ulang. 1 tambah 2 2, 3, tambah 3 6, tambah 4 0, tambah 5 5, tambah 6 5 tambah 1, tambah 7 8, tambah 8 6, tambah 9. 5. Nah, ini dia 5 tuh ini. Bisa? Oh, bisa. Nah, itu Bisa. dibiasakan mengerjakannya, dibiasakan ya. Ini salah satu cara kita untuk memudahkan ya, memudahkan kita memilih jawaban. Baik, Kak Alivia ya, ini karena masih sendiri ya, belum ada yang lain ini. Oh, sudah ramai, maaf ya. Sudah ramai. Insya Allah, Alhamdulillah sudah banyak ya. Oh, ada Fatin juga, nak. Fatin, baca 14 nak. Ya, Baca ya. 14. Dua lima enam tujuh kali 384. Enggak. Ujungnya aja. Ujungnya saja. Oh, ujungnya Judulnya aja. jangan ujung nih. Ujungnya saja. 7 kali 4. Ujungnya saja. 7 kali 4. Berapa nak? 28 D jawabannya. Ujungnya aja. Yuk, Ujungnya saja. 8. Nah, ini 8. bentar loh, saya lagi belajar ya, bentar ya. Saya belajar bentar ya. Terus kita pergi ya. Bentar ya. Ya. 7 kali 8. Ujungnya saja 8. 7 kali 4. Ya. Ya, 8. Ya. Baik, berikutnya. Berikutnya. Nah, ini 15. Bang Hendra. Ujungnya aja, Bang. 3 bagi 3, Berapa? 1. Oke, udah selesai. Itu dimanfaatkan. Jadi lihat itu pilihan jawaban itu bukan untuk di dilihat setelah nyari. Biasanya kita kan kalau berhadapan dengan soal pilihan berganda itu kan jawabannya tuh diakhirkan dilihat. Cari dulu, dapat jawabannya baru lihat jawabannya di mana, di A, B, C, D atau E. Bukan begitu caranya. Sebelum dicari sudah dilihat dulu jawabannya A berapa, B berapa, C berapa, supaya kita tahu tujuannya mengarah kepada nilai-nilai yang ada kayak gitu. Lihat dulu jawabannya. Contoh nomor 16. 16. Siapa lagi yang ada nih? Apin, silakan. Jumlah 5 bilangan asli berurutan yang mungkin adalah Nah, jumlah bilangan asli berurutan. Ini Apin ini siapa nama aslinya? Maaf nih. Muhammad Arifin, Ustaz. Oh, saya pikir keponakan saya. Maaf ya. Saya pikir keponakan saya. Jumlah dari 5 bilangan. Nah, 5 bilangan asli. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan semuanya tentang penjumlahan bilangan asli. Contohnya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kayak tadi, saya sudah sampaikan tadi. 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4. 10, 0, Nah, ujungnya 0. Tambah 5. 5, Nah, ujungnya 5. 5. Sekarang depannya 2. 2, 3, 4, 5, 6. 2 tambah 3, Apin? 5, 5. Tambah 4, 9, tambah 5 lagi. 4, 4, Tambah 6, tambah 6. 0. 0, 0. Lagi. 3 tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Sekalian latihan. 3 tambah 4, 7, 7, tambah 2, 5, tambah 8, 5, 5. 2, tambah 6, 2. 8, tambah 7. 8. 5. 5, Oh, berarti angkanya terus berulang. Penjumlahan 5 bilangan asli yang berurutan akan menjadi 5 untuk satuannya atau 0. Pertanyaannya, kapan 5 kalau ujungnya ganjil? Lihat nih, 1 dengan 5.
akan berakhir dengan 5, penjumlahan 5 bilangan asli berurutan akan menghasilkan satuan 5 kalau bilangan ujungnya ganjil. Dan akan menghasilkan 0 jika bilangan ujungnya genap. Betul apa 12 enggak? menit lagi. Betul apa enggak? Betul. Ya, Betul. lihat itu konsekuensinya. Jadi memperhatikan ujung itu bagian yang juga penting Penting. tuh lihat. Ujungnya itu penting. Kalau ujungnya genap, maka ujungnya 0. Tapi kalau ujungnya ganjil, maka ujungnya 5 untuk penjumlahan 5 bilangan asli berurutan. Maka apa jawabannya nih? A, B, C, D atau E? Apa jawabannya? A, B, B. C. Jawabannya B. 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 Yang ujungnya B. 5. Yang ujungnya B. 5. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Jadi ini idenya sederhana, tapi nanti insya Allah manfaatnya banyak sekali. Kak Ainun Jariah, boleh baca Kak, nomor 17 Kak. Silakan Kak Ainun. Setiap bulan Uli menabung uang di koperasi tempat ia bekerja dengan jumlah uang yang tetap. Ya, Mula-mula ia menabung sebesar 175.000. Setelah ya. 1 tahun tabungan Uli adalah Oke, sekarang tadi Kak. Ini juga bagian dari jinge ujung. Jinge itu bahasa Aceh, lihat ujungnya. Pada soal ini ada 0, ya, ada 5 buah 0, 3 di depan koma dan 2 di depan belakang koma, itu bisa kita coret. Ya, bisa kita coret ya. Nah, bisa kita coret. Jadi kita fokus saja ya. Nah, pertanyaannya 175 tiap bulan. Bulan Januari 175, bulan Februari 175. Bukankah 105 itu ujungnya 5? Betul? Ya. Betul. Eh, Sekarang setelah 1 tahun, 1 tahun itu berapa bulan? 12. 12 itu ujungnya 2 kan? Ya. Ya, coba kali 5 kali 2. Ujungnya saja saya tanya. 0. 0. Oh. Berarti ini sudah tidak dilihat ya, ujungnya 0, ini 5 bukan? 5 bukan, 5 bukan. Ah, jawabannya B, 2100. Betul? Ya, ya, ya. Ya, ya. Betul, betul. Sekarang ini sisi lain ya, sisi lain berhitung ya. Kalau 175 kita kali dengan 12, metode mengalihkan itu usahakan praktis. Praktis ya. Artinya 175 kali 12 itu bisa dipecah. Ya, 175 kali 12. Ini kira-kira abang-abang kakak-kakak yang hadir di ruang Zoom ini, waktu kecil pernah nggak lihat atau menggunakan uang Rp25? Uang 25 Pernah, Ustaz? pernah. Kalau dua Nah, buah, pernah, dua Sa. puluh limanya berapa? 25, kalau 2 buah 50 kan? 50. Nah, kalau 3 buah? 75. Nah, kalau Nah, 175 tuh berapa buah uang 25 yang dipakai? 7. 7, ya 7. 7 kali 25. Sementara 12 bisa kita uraikan seperti yang Kak Alivia buat tadi. Ya, 12 berapa kali berapa? Bisa uraikan saja yang mudah. 2 12 kali 6. 2 kali 6. Selain 2 kali 6, 3 kali 4. ya 4 kali 3. Nah, sekarang cara menghitungnya yang ini nih nih nih. 25 kalau 4 jadi berapa? 100. 7 kali 3, 21. 21 kali 100 namanya 2100. 2100. Nah, itu dia. Boleh juga ya, boleh juga. Seni berhitung itu memudahkan kita untuk menentukan mana jawaban yang bakal kita pilih. Ya, bakal kita pilih.
Walaupun yang paling mudah ya tadi ya, ujungnya 5 kali 12 ya kali 2 5 kali 2 ujungnya 0. Nafikan 0 yang sudah kita buang tadi. Maka satuan berikutnya harus 0. Hanya ada satu jawaban yang memenuhi syarat ini. Paham? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Baik, sekarang lanjut. Ya, lanjut. Misalnya yang ini 20. Nomor 20. Kak Azah, baca soalnya, Nak. Azah. Bentuk sederhana dari 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 12 per 4x pangkat 2 kurang 9 adalah. Ya, lihat soal itu adalah induknya jawaban. Jadi seakan-akan jawaban itu adalah puzzle yang lepas dari soalnya. Maka sifat-sifat jawaban itu mewarisi sifat soalnya. Salah satunya sifat ujungnya. Ini ujung nih, ini yang namanya ujung, ini ujung nih. Ya, tandanya min. Atasnya min, bawahnya juga min. Min. Nggak boleh kemasukan plus nih ya. Nggak boleh nih. Ya, juga yang di bawahnya plus ini nggak boleh. Termasuk ini juga nggak boleh. Nah, sekarang lihat juga bagiannya. Angka ujungnya di atas 12. Betul? Betul. Betul. Di bawahnya 9. 9. Besar mana 12 dengan 9? 12. Besar 12. Berarti angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Di bawah. Nggak boleh seperti ini. Masa angka di bawahnya lebih besar daripada yang di atas? Nggak boleh juga. Kalau demikian A nggak boleh, C nggak boleh, E nggak boleh, D ikut-ikutan nggak boleh. Maka masih ada sisa jawabannya. Apa itu? B. Jawabannya B. Sekarang perhatikan lagi. Bukankah pada posisi 12? Coba lihat abang-abang ya. Pada posisi 12, untuk semua jawaban yang tersedia, 12 itu diganti dengan 4 kan? Iya kan? Ya. Ya, semua 12. Coba lihat jawaban A 4, B 4, C 4, D 4, E 4. Semuanya 12 jadi 4. Sekarang saya mau tanya, 12 itu supaya jadi 4 dibagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. 3. Kalau 12 bagi 3 jadi 4, 9 pun juga sama. 9-nya juga bagi 3. Berapa 9 bagi 3? 3. Makanya kalau pembilangnya 4, penyebutnya 3, bukan 9. Gitu kan? Ya, ya. Betul kan? Ya, itu juga Betul. bagian dari lihat ujung. Ya, jadi tidak harus kemudian mengerjakannya dengan cara pemfaktoran bisa. Tapi selagi pilihan berganda ini menyajikan kemungkinan kita untuk bisa memilih, maka terapkan cara memilih dengan cara tadi ya. Salah satunya lihat ujungnya. Begitu juga ya, kalau ujung sebelah kiri kenapa nggak diusik-usik? Ya, karena memang semua jawaban bertema sama. 2 dengan 4 bisa dikecilkan. 2-nya jadi 1, 4-nya jadi 2. Maka semua jawaban isinya X, 2X, X, 2X, X, 2X. Kan begitu. Maka karena tugas kita adalah menentukan pilihan jawaban dari jawaban yang tersedia, jangan lihat yang sama. Lihat sisi bedanya. Kalau yang di depan semuanya sama, lihat yang belakangnya. Logis? Logis. Nah, begitu ya. Jadi manfaatkan semua celah, abang-abang sekalian, kakak sekalian ya. Manfaatkan semua celah. Ketika kita jawab soal ini, tidak harus kemudian ya kita terpaku ini rumusnya apa ya. Ya, mana ada lagi lah. Kakak abang-abang kan sudah tamat kuliah, sudah lama tamat kuliah ya.
Ya, apa urusannya lagi dengan hal-hal yang seperti ini ya? Kecuali ya tadi ya, hanya sekedar kita tahu konsepnya saja. Ya, tahu konsepnya saja. Baik, coba saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Seperti ini siapa yang belum? Kak Dalila Nova, boleh baca Kak soalnya? 4,5% dari 455. Oke, Berapa? sekarang ya berapa kan gitu Kak ya? Baik, sekarang ada baiknya ya saya juga bekali sedikit abang-abang kakak sekalian nih dengan ya ide-ide sederhana ya. Misalnya perhatikan kita mulai ide ini dari bentuk 15 kuadrat. Bilangan kuadrat dengan angka terakhir 5. Untuk pola bilangan kuadrat dengan angka terakhirnya 5, maka dua angka terakhirnya sudah pasti 25. Sudah jelas 25. Sekarang lihat nih, angka di depan 5 angka berapa? Angka di depan 5 angka Satu. apa? 1. Maka satunya nanti dikalikan angka setelahnya. Angka setelahnya. Setelah 1, 2. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2, 2. 2. Maka jawabannya 15 kuadrat itu 225. Baik, sekarang sedikit lagi ya. Bagaimana kalau 25 kuadrat? Dua angka terakhirnya sudah jelas 25. Maka angka yang ada di depan 25 itu adalah perkalian. 2 Angka kali 2 3. dengan angka setelah 2. 3. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. Nah, maka 25 kuadrat 625. Bisa kira-kira? Gimana Sat? Gimana? Saya nggak Oke. ulang lagi. Ulang lagi. Boleh. Saya lanjutkan ya. 35 kuadrat. Untuk dua angka terakhirnya sudah 25. Angka di depannya, angka di depan 25 ini bergantung dengan angka di depan 5 ini ya. Angka berapa ini? 3. Kalikan dengan angka setelah 3. Angka 4. setelah 3, 4. 3 kali 4. 12. Ya, maka ini hasilnya 1225. Bisa? Itu Sat, ya angka yang 25 tuh kayak dari mana kita bisa tahu? Ya, ini pokoknya kan. Pokoknya kalau kuadrat Oh, bilangan berakhir 5, angka belakangnya pasti 25 gitu. oh gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Rumusnya Sekarang ya. ya, aturannya. Sekarang bagaimana kalau 55 kuadrat? Berapa kira-kira? Saya tulis saja nih, coba. Berapa kira-kira? Angka akhirnya 25. Angka akhirnya 25. Depannya berapa? Depannya 30,25. Ah, 30. Dari mana 30 ini? Dari mana kali 30? 6 ya. 5 kali 5 6. kali 6, 5 Kak. kali 6. Nah, bisa? Bisa, bisa. Oke, kalau bisa dikit lagi. Berapa 95 kuadrat? Berapa 95 kuadrat? 9025. Hmm. Bisa? Bisa, Ustaz. Oke, sekarang kalau bisa Bisa. lihat nih, kalau bisa lihat nih ya. 4,5 per 100. Kalau dikali dengan 455, dalam matematika dari ini kali artinya ya. Kali ya. Maka saya bisa geser ya. 4,5 kali 455 per 100. Saya pindahkan. Bagi 100-nya ke bawah 455. Maka hasilnya 4,5 kali berapa? 4,5 kali 4,55. Ya kan? 455 Ya, dibagi Ustaz. Ya, 100, Ustaz. 4,55. Nah, ambil ininya saja. Kan sudah belajar tuh. 4 kali 4. 16. Ya, maka jawabannya lebih sedikit dari 16. Nggak boleh 4.
tapi juga nggak boleh sampai 40. Maka jawabannya sekitar 420. 20. Nah, sekarang saya mau tanya, 45 kali 45, maaf, 4,5 kali 4,5 itu mirip seperti 45 kuadrat yang sudah kita pelajari tadi. Berapa? 25, 20, 25 tuh. Nah, 20,25. Maka 20, nilainya 25. lebih sedikit daripada 20,25. Berapa? Ya, 20,475. Lebih sedikit. Karena 4,5-nya dikali dengan 4,5 ada 5-nya lagi. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Itu juga bagian dari lihat ujung ya. Ujung 5. Ini sekarang saya tanya sekali ini ya. Sebelum saya lanjutkan. Berapa 85 kali 85? Atau bahasa lain dari 85 kuadrat? Berapa? 25, 85 kali 85 atau 80 72, 72? 72, 25 kan? Ya, 7225. Bisa? Bisa, Ustaz. Sekali lagi ya. Tentukan akar. Nah, pakai akar sekarang. Kebalikannya. Tentukan akar dari 625. Berapa? 25. 25. Gimana caranya? Gampang. Kalau 25 ini ujungnya masih 5. 6 itu dipecah. Berapa kali berapa jadi 6. Dan angkanya harus berurutan. 2 kali 3. Pilih yang kecil. Jangan 2, pilih yang 5. besar. Pilih yang kecil. Bisa? Bisa? Bisa, Ustaz. Bisa. Kalau Ustaz. bisa diulang. Kalau bisa diulang. Kalau ulang bisa diulang. Berapa akar dari 4225? 25-nya mengindikasikan angka terakhirnya berapa? 42. 5. Dari 25 ini angka terakhirnya 5. Sekarang 42. Dua angka berurutan. Nah, ini yang Kali susah. hasilnya 42. 20. 42 6 itu kali berapa kali 7, berapa? 6 kali 7 ya, Kak? Ya, 6 kali 7. Oh iya, Ya, Allah Akbar. 6 kali pilih yang 7. besar apa yang Maaf. kecil? Pilih yang besar apa yang kecil? 65. Ya, Yang kecil. 65. Kayak mana? Bisa belum? Dikit lagi nih, tanggung nih ya. Kalau nggak jelas ya, lebih baik kita ulang-ulang sedikit. 13225. Berapa akarnya? Kak Dalila dan lain-lain. Kak Cuintan. Berapa akar dari 13.225? 132. Nah, ulang lagi. Kalau 25 ini ujungnya berarti pasti 5. 5. Berapa kali berapa? Dan syaratnya angkanya harus berurutan. Dikali hasilnya 132. 12 kali 13. 11 kali 12 kali 12. 11 kali 12. Iya kan? Berarti 115. Ya, 115. Paham belum? Paham belum? Paham, saat agak sulit. Oke, Agak ini sulit yang sekali depannya. ini sekali ini. 025. Berapa akar 25? 1. 5. 5 kan? 5 kan? 5. Ya, 0 itu perkalian dari 0 kali 1,5. pilih yang kecil. 0. Nah, makanya akar 25 itu 5 gitu. Bisa? Bisa? Bisa 25. kira-kira? Insya Bisa, Allah, bisa, Ustaz. Pak. Bisa ya, baiknya. Kalau bisa, baik saya lanjutkan. eh Bang Gandur Yaspura. Tolong baca Bang nomor 22 Bang. Mungkin belum ini ya. Bang Nata Safandi, tolong baca Bang nomor 22 Bang. Berapakah jumlah dari 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4
tambah 5 kurang Kurang 6 tambah titik. 7 dan seterusnya ya. Jadi Bang Ya. Nata ya, kalau mengerjakan soal ini lihat polanya. Sam. Lihat polanya ya. Bagian pola itu diperhatikan. Misalnya kita mulai dari 1 kurang 2. Berapa? 1 kurang 2, 1. Itu 2 kurang 1. Minus 1. Min 1 1. kurang 2, min 1. Nah, sekarang polanya berulang. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4. Berapa? 1 tambah 2, Hasilnya 1 kurang 2. 2 tambah 3 kurang 4. Berapa? 2. Min 2. Min 2. Min 2. Min? 2. Min Min 2. 2. Lagi. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6. Berapa? Min 1, min 2. Min Min Nah, 1. 6. Hasilnya 1. 3. Min min 5. 3 kan? 2. Hah? 1 kurang 2 min 1, 3 kurang 4 min 1, 5 kurang 6 min 1. Jadi berapa ini? 5 kurang 6 min 1. 1 kurang 2 tambah 3 Min kurang 9. 4. Kok Min banyak kali? 1 tambah 3. Min 6. Min 2. Min 6. Oh, Ulang lagi. 3. 1 kurang 2 min 1. Ya. Ya. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 min 2 kan? Ya. Ya, Ya. kan ini min 1, ini min 1 juga. Min 1. Ya. Sekarang 1 kurang Tuh. 2 tambah 3 kurang 4 tambah Min 5 kurang 1 tambah. 1 kurang 2 min 1. Nah, 3 kurang 4 min 1. Tambah 3 kurang 4 min 1. 5 kurang 6 min 1. Tambah 5 kurang 6 min 1. Berarti min satunya Min 3. min 3. 3. Nah, Min judul 3. dari pembelajaran hari ini itu namanya JU, Jinge Ujung. Nah, lihat ujungnya. Bang Nata. Ini angka berapa Bang ujungnya Bang? Ujungnya 1. Di mana? Nah, lihat nih. Ini angka berapa ujungnya? 1. Min Oh, 2 kan? min 2. Min 2 kan? 2. Nah, min 2 Ya. kok jadi min 1? Diapain min 2 jadi min 1? Ditambah 1. Min 2 kok jadi min Tambah. 1? Oke, belum jelas nih. Min 4 kok jadi min 2? Min 4 kok jadi min 2. Belum lagi. Min 6 kok jadi min 3? Dibagi 2. Dibagi 2. Berarti kalau ujungnya min 2, bagi 2, min 1. Min 4, bagi 2, min 2. Min 6, bagi 2, min 3. Sekarang ujungnya berapa nih? Ujungnya berapa nih? Min 200. Bagi 2? Min 100. 100. Nah, itu namanya jinge ujung namanya. Lihat ujungnya. Nah, baiklah, kalau masih mau bukti, saya buktikan sedikit. Lihat nih. Lihat. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8. Mesti min 4. Iya kan? Bukankah sampai kemari hasilnya min 3, di atasnya ada kan? Disambung lagi min 1, kan jadi min 4. Iya kan? Halo? Ya, betul. Ya, kenapa nggak langsung ujungnya aja min 8 jadi min 4 bagi 2. Sebagaimana min 6 bagi 2 min 3. Min 4 bagi 2 min 2. Maka sekarang min 200 sebagai angka terakhirnya dibagi 2. 100. 100. Min 100. Udah siap. Min 100. Oh, itu di itu. Rak kayaknya. Betul? Betul, San? Nah, gitu. Bisa? Bang Nata mungkin ada mau tanya Bang Nata?
Bang Nata, Pak Alivia, mungkin ada yang mau tanya? Paham, Pak. Saya? Allah bisa. Oke, baik. Kalau bisa lanjut, lanjut, lanjut ya, lanjut. Kalau bisa lihat 25 dulu. Kak Alivia baca soalnya Kak Alivia. 196 pangkat 2 dikurangi 195 dikali 196. Kalau Benar. teknik jingge ujung, teknik lihat ujung, maka jadi 6 kuadrat kurang 5. 5 kali Kali 6. 6. Berapa 6 6. kuadrat? 6 kuadrat berapa? 36. 6 kan? 6. Kurang 5 kali 6? 0. 0. 6 kurang 0? 6. Maka jawabannya angka terakhirnya harus 6. Bisa? Bisa. Bisa ya. Fatin, baca soal Lina. 23. Jika X sama dengan Hmm. 4 kali 2 kurang 3 kuadrat tambah 1. Ya. Dan ini sama dengan 0 kuadrat kurang 1 Mm-mm. kali 9. Maka Oke, sekarang ganti dikit ya ujungnya. 4 kali 2. Berapa? 4 kali 2 berapa? 8. 8, Tambah 1. 9, Kurang berapa ini? 9. Ya, hasilnya X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Sekarang lihat untuk Y-nya. Y-nya. Ujungnya berapa ini? 0. 6. Oh, ya anggap sajalah. Kita ambil ya ujungnya 1, 10. 10. 10, 10. 10. Kalau 600 jadi 10. Perhatikan, kalau 600 jadi 10. 601 jadi berapa? 11, Ya, bagus 11, bagus, bagus. 599 jadi berapa? 9, 9, bagus. Ya, bagus. 10 kuadrat berapa? 20. Ya Allah, itu udah gak bagus. 100. 100. Tadi udah bagus, ini udah gak bagus nih. 10 kuadrat 100. 100. 11 kali 9? 99. 99. 100 kurang 99? Tuh. 1. 1. 0 dengan 1 besar mana? 1. Oke, jawabannya X-nya lebih kecil daripada Y-nya. Baik, sebelum saya teruskan, saya mau semuanya perhatikan angka ini. Nah, angka ini. Besar 1. Nah, perhatikan angka ini. Coba lihat angka ini. Angka itu ada keteraturannya. Apa coba? Apa coba? Menurun. 42. Siapa yang bisa lihat angkanya itu ada polanya apa coba? 2 angka di belakang berurutan. Oke, betul Kak. Betul Kak. Angkanya itu berurutan. 3542, 3543, 3544. Angkanya berurutan. Berarti kita bisa buat permisalan. Angka berurutan 1, 2, dan 3. Maka yang sesuai dengan format ini adalah 3 kali 1 kurang 2 kuadrat. Kok kayak gini? Angka terkecilnya 1, kan ini angka terkecil nih. 1, angka terbesarnya 3, ini kan angka terbesar. 3 kali 1 kurang angka tengahnya dikuadratkan. Sekarang saya mau tanya, 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 3. berapa? 3. 2 kuadrat berapa? 3. 2 kuadrat berapa? 4. 4. 4. 3 kurang 4. 4 berapa? 3 kurang 4 berapa? 1.
Min Min satu. Min 1. Satu. Min 1 tambah 1 berapa? 0. Nol. Nol. Ya. Sekarang lagi. Dikit lagi. Sekarang angkanya bukan 1, 2, 3. Saya pilih angka berurutan lainnya. Misalnya angka itu kan 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Maka sekarang hitungannya angka terbesarnya 5, angka terkecilnya 3, dikurangi angka tengahnya dikuadratkan. 5 kali 3. 15. 15. 4 kuadrat. 16. 16. Bukankah 15 kurang 16 pun min 1? Ya. Betul kan? Min 1 Benar. juga. Iya. Nah, sekarang saya pilih lagi angkanya. Saya pilih lagi. 9, 10, 11. Maka hitungannya 11 kali 9. 11 kali 9. 9 kurang Kurang 10 10 kuadrat. dikuadratkan. 11 kali 9? 99. 99. 9. Kurang 100. Kan hasilnya juga min 1 kan? Iya. Ya. Berarti sifat ini tidak hanya berlaku untuk 1, 2, 3 saja. 3, 4, 5 saja. 9, 10, 11 saja. Tidak. Juga berlaku untuk 3.542, 3.543, dan 3.544. Sehingga 3.544 dikali 3.542 besar kali kecil dikurangi kuadrat yang tengah, itu hasilnya jangan pernah dicari lagi. Hasilnya min 1. Min 1. Hasilnya jangan cari lagi min 1 hasilnya. Maka kebalikannya, ini juga bilangan berurutan. 599, 600, dan 601. Berarti kalau ada angka 2, 3, dan 4, maka formasinya menjadi 3 kuadrat kurang 4 kali 2. 3 kuadrat berapa? 9. 9. 4 kali 2 berapa? 8. 9 kurang 8? 1. 1. Maka 1. untuk formasi ini jangan dihitung lagi besok-besok. Setiap polanya adalah bilangan berurutan dengan bilangan tengah dikuadratkan dikurangi 2 bilangan tepi lainnya, hasilnya mesti 1. Kalau kebalikan hasilnya min 1. Nah, ini nggak perlu dihitung lagi. 1 min 1. Nah, sekarang misalnya bagaimana kalau angkanya bukan berurutan tapi selisihnya 2? Contoh Kak, contoh Bang. Misalnya lihat. 357. Selisih berapa ini? 2. 357 selisih 2. Maka 2. 5 kuadrat kurang 7 kali 3. Selisihnya berapa tadi? Selisih 357 2. Maka 5 kuadrat kurang 7 kali 3 hasilnya 2 tadi dikuadratkan. Berapa 2 kali 2? 4. Ya, hasilnya 4. Bisa dites. 5 kali 5 berapa? 5. 25. 25. 7 kali 3? 21. 25 21. kurang 21? 4. 3. 4. 25 kurang 4. 21? 4. 4 itulah 2 kuadrat. Maka 3, 6, 9. Berapa bedanya? 3. 3. Berarti 3. 6 kuadrat kurang 9 kali 3 sama dengan 3. 3 kuadrat. 36. 3 kuadrat 36 kurang 27. Jadi hasilnya 3 kuadrat. Baik, sebelum saya lanjutkan, 3 ini dari mana? Dari mana 3 ini? Dari mana 3? Selisihnya. Selisihnya 3. Dari mana 2? Selisih 357. Ya, sekarang kalau ada soal gini, saya tulis saja nih ya. Saya tulis saja. Misalnya 5, 12,
19. Maka 12 kuadrat kurang 19 kali 5 sama dengan 7 kuadrat. pandai ya, Masya Allah. Udah selesai, gitulah dia. Bisa? ISO. Kalau angka kita soal tadi gampang lagi. Ya, kalau yang tadi gampang lagi misalnya. 1000, kemudian 1001, 1002. Berarti 1001 kuadrat dikurang 1002 dikali 1000 saja, 1000 aja, itu berapa? 1 Satu kuadrat. kuadrat, hasilnya 1. Kayak gitu dasarnya. Paham? Paham. Betul? Lucu. Betul, baik ya. Kalau sudah paham, sudah paham, saya mau ujian nih, mau ujian dikit. Ini yang bisa jawab boleh keluar dari grup, boleh keluar dari Zoom. Nomor satu, nomor satu. Berapa 65 kuadrat? Berapa hasilnya 65 kuadrat? 425. 725. Berapa berapa? 425. 4 salah. 4225 yang betul. 4225. 4225. 4225. Ya. Lagi. Belum mantap nih, belum mantap. Lagi. Berapa 35 kuadrat? 1200. 2225. 1225. Ada bagus. Ulang. Oh, Sekarang 25. sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Akar sekarang dibalik akar ya. Berapa akar dari 625? Berapa akar 625? 25. 25. Ya, ulang lagi. Berapa akar 9025? 995. 95. Satu lagi. Masih akar satu lagi. Berapa akar 5625? Berapa akar 5625? 75. 85. 75, bukan 85 ya. Soal berikutnya. Yang saya tanya ujungnya saja ya. Ujungnya saja ya. Saya nggak tanya berapa nilai ujungnya saja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13. Ujungnya aja berapa? Ujungnya saja. 6. Salah. 16. Ulang lagi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13. Ujungnya saja. Berapa? 1. Nah, 1. 1. Bagus, 1. Bagus. Nah, betul, 1. Ya, 1. Bagus. Baik, berikutnya. Coba berikutnya ya. 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24 tambah 26. Ujungnya saja. Mulai dari 12, ujungnya 26. Ujungnya saja. 3.
Hmm? Ulang. 12 tambah 9 14. bulan. 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24 tambah 24 tambah 26 terakhir. Ujungnya saja. 2. Nah, 2. Ya, ujungnya 2. Ujungnya 2. Ya, ujungnya itu 2. Yalah, mungkin ya, sudah bagus lah. Satu lagi ada yang terakhir tadi. Apa tadi soal terakhir kita pelajari? Urutan. Hmm? 3 angka urutan. Kalau kita yang tadi, Yang ada Yang kuadrat. yang ada kuadrat. Ada. Bentar, tadi apa tadi yang terakhir? X dan Y. Oh iya, yang ada kuadratnya. Betul, Kak, betul. Baik ya, berikutnya. Berikutnya, 9 kuadrat. 9 kuadrat dikurang 14 kali 4. Berapa? 9 kuadrat dikurang 14 kali 4. Berapa? 9 kuadrat dikurang 14 kali 4. Berapa? 24. Hmm? 24 bukan kali 24. kuadrat. Ya, 25, Kak. 25. Oh iya 25 ya, 25. Nggak mungkin 24 ya. Dia harus hasilnya tuh bilangan kuadrat. Lagi. Lagi ya. 17 kuadrat. 17 kuadrat dikurang 15 kali 19. Berapa? 17 kuadrat dikurang 15 kali 19. Berapa? 4. Nah, bagus. 4. Ya, bagus ya. Terakhir ya penutupnya. Penutup ya. Coba nih. 1379 kuadrat. 1379 kuadrat dikurang 1378 kali 1000, lupa lagi. Apa soalnya? Coba. 1000 1739. ya, 1739 kuadrat dikurang 1738 dikali 1740 berapa? 1. 1. Ya, ada bagus ya. Itu yang sudah dipelajari jangan lupa lagi. Jangan sekarang ingat ya. Nanti waktu dapat soalnya sudah lupa lagi ya. Diulang-ulang. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.